Game Changer, selamat siang. Selamat datang kembali di Ngabers episode 4. Betul ya teman-teman, episode 4 ya. Nah, edisi 4 di bulan Januari ini sebenarnya memang agak berbeda. Walaupun memang sebenarnya acara live Ngabers adalah acara podcast casual bersama Game Changer di SBP Group nih. Nah, tapi nanti ya, saya akan bilang tema bulan ini tuh kita akan membicarakan tentang apa nanti. Nah, sekarang saya perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Willy Putranto Kurniawan dari Korkomnya SBP Group. Tapi sekarang bertindak sebagai host di acara Live Ngabers. Nah, jadi di bulan Januari ini sekali lagi SBP Group itu memiliki value baru ya, namanya B-Star. Dan B-Star itu kan ada bold, ada excellent, action, service, teamwork, agile, dan responsibility. Nah, di bulan Januari ini fokusnya itu adalah bold, yang berarti berani menghadapi tantangan. Nah, itu akan disambungkan dengan materi Live Ngabers kali ini ya, karena walaupun hidup ini tuh lancar-lancar aja, tapi sebenarnya ada tantangan ya kan. Ya. Owner yang di belakang kameranya ketawa-ketawa nih, timnya melihat saya. Terus apa lagi ya Game Changer? Oh iya, karena Januari ini juga selama tahun baru memasuki tahun 2023 yang baru, memiliki harapan yang baru, dan tentunya pasti ada goals-goals yang semoga tercapai di tahun ini. Amin. Jadi Game Changer, pada acara Live Ngabers kali ini akan membicarakan tentang rekomendasi healing places from Game Changer SBP Group. Nah, ini tuh karena banyak banget materi yang akan dibahas tentang pentingnya healing, tempat-tempat healing. Nah, jadi itu nanti semua ada di sini. Game Changer nonton ya sampai live ini berakhir di kurang lebih jam 1 siang. Betul? Betul. Nah, jadi juga Game Changer, selain ada 2 narasumber yang nanti akan bergabung sama Willy di sini untuk membicarakan tempat healing, nanti juga kita memiliki tanya jawab kepada Game Changer yang nonton di live Instagram. Halo, selamat siang live Instagram. Nanti teman-teman kalau misalnya kita nanya atau teman-teman pun mau sharing mengenai tempat-tempat healing, silakan aja. Jadi nanti buat teman-teman Game Changer yang beruntung juga akan mendapatkan giveaway produk ini. Produk apakah ini, Kak? Jedai Hercules. Ditunggu-tunggu kan produk giveaway-nya? Pasti. Jadi nanti teman-teman semua interaksi aja langsung sama kita di sini ya, bertiga. Udah menjelaskan materi yang akan dibawakan, berarti gimana kalau langsung aja kita panggil ya narasumber kita. Gak narasumber ya, Game Changer ya berarti ya. Game Changer kita di siang hari ini. Yang pertama ada Mas Alfi. Boleh memasuki set. Mas Alfi mau duduk di mana nih? Di sini. Nah, nanti ya perkenalkan secara detail nanti ya. Kita panggil dulu Game Changer yang kedua. Yang kedua adalah Mbak Sahelina. Selamat, silakan. Selamat datang di acara live kita. Apa kabar semuanya? Baik, sehat. Sehat lah, karena kan sehat banyak healing jadi sehat ya. Iya, tapi keuangan agak. Waduh, mohon maaf, gimana kalau kebanyakan healing keuangannya nggak sesuai ya? Betul sekali sih teman-teman. Tapi ya nanti kita tanya nih tips and trick dari Mas Alfi dan juga Sahelina tentang keuangannya juga untuk mengatur healingnya. Perkenalkan dulu nih sama Game Changer, siapa, di mana, kerjanya apa? Boleh dimulai dari Mas Alfi. Halo, nama saya Alfi, saya staff Game Changer ya. Iya, Game Changer. Saya Game Changer. Di SBP Mas Alfi. Saya menjadi staff fotografer. Oke, Mas Alfi fotografer. Wah, berarti itu sudah agak menjurus ke healing tuh. Pasti Instagramnya banyak banget estetik. Namanya juga fotografer ya. Ini BTW suaranya Mas Alfi sudah masuk belum? Aman nggak sekecil itu? Gedean ya suaranya ya, gedean ya. Iya, oke. Oke, selanjutnya Mbak Sahelina boleh perkenalkan? Halo, perkenalkan saya Sahelina dari divisi TBB Warehouse.
Nah, oke, Game Changer ada Mas Afi, Mbak Sahelina. Mas Afi ini di marketing ya berarti kerjanya? Iya, di marketing. Di marketing. Kalau Mbak Sahelina di warehouse ASMK. Betul, di head office semuanya nih SBP Group. Oke, teman-temanku tercinta. Kamu tercinta dong. Ya. Nah, aku mau tanya nih, kan sudah menguasaikah materi hari ini tentang healing? Sudah ya, sudah anggap saja sudah gitu. Nah jadi pertama nih, aku mau menjelaskan sebenarnya kenapa sih sebenarnya acara live ngabar bulan ini aku ambil materi tentang healing. Karena ya menurut aku tuh sebenarnya tempat healing, tempat rekreasi ataupun tempat-tempat hiburan ya. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan itu sesuatu yang penting. Banget. Penting banget buat aku tuh, penting banget karena itu sebagai balancing di hidup kita antara kerja dan juga entertainment untuk diri sendiri gitu. Kalau dari Mbak Selina gimana Mbak tentang healing tuh? Penting banget sih, karena kita kan udah berbulan-bulan kerja ya. Iya. Apalagi lembur. Ah. Kita harus punyalah 1 hari 2 hari gitu buat healing. Dan biasanya kalau healing yang agak jauh, kalau nggak memerlukan biaya yang agak biaya yang agak banyak gitu, kita harus planning juga sih. Kalau misalnya kerja 5 hari terus healing 2 hari. Ya itu enggak sih. Enggak ya. Kalau cuma minggu-minggu gitu healingnya paling ya ke taman-taman gitu-gitu doang. Oke, tetap ada refreshing walaupun weekly. Iya. Mas Alfi, gimana Mas? Seberapa penting? Kalau menurut saya sih penting nggak penting. Penting nggak penting? Kenapa nih penting nggak penting? Karena kalau nggak penting biasanya saya cuma tidur. Iya, Iya. baik. Iya, Healingnya, sangat penting kan? Oke, salah satu healingnya Mas Alfi adalah tidur. Nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa. Yang penting kan seimbang hidup ya. Ya, pentingnya banget tuh menurut saya ada pakai kayak bucket list gitu yang Oke. harus saya kunjungin setiap tahun. Ada bucket list di hidupnya Mas Alfi tentang travel. Iya. Oke, penasaran. Jadi di antara bucket listnya itu sebenarnya ada apa aja ya? Nanti kita tanya lebih lanjut ya. Boleh. Kayaknya, tapi kamu masalahnya inget nggak bucket list kamu? Kagak. Kamu kan suka lupa. Aku tahu kamu Mas. Ya udah, nanti siapa tahu Mas Alfi inget diceritakan di acara kali ini. Ya. Oke, balik lagi nih ke Mbak Sahelina. Kan kalau misalnya kita bicara tentang healing ataupun entertain untuk diri sendiri, itu ada banyak banget jenisnya. Bahkan tadi Mas cek aja itu kan salah satu healingnya adalah tidur. Iya. Nah, kalau Mbak Sahelina tuh preferensi tempat healingnya itu sebenarnya kemana dan ngapain tuh Mbak? Lebih suka ke alam sih. Alam. Biasanya kalau yang bisa di planning banget itu kayak naik gunung, ke pulau. Oke. Kalau yang paling weekly gitu ke taman-taman yang daerah sini aja, Jakarta aja sih. Oke, berarti kan kalau misalnya nih aku dulu punya maksudnya sering mendengar ya kalau misalnya kita healing, lo tuh tim gunung atau tim pantai gitu. Berarti kalau bahasa Helena kayak udah yang penting alam bisa Iya. masuk ke dua-duanya. Dua-duanya bisa. Oh, berarti bisa masuk yang penting alam. Tapi memang iya sih. Menurut aku kayak ngeliat nature tuh Lihat refreshing banget. hijau-hijau gitu udah. Iya. seger. Seru ya, kamu gimana? Seru nggak ngeliat yang hijau-hijau? Seru sih. Seru ya? Nah, tapi Nggak. saya lebih seneng gunung daripada pantai. Nah, ini adalah salah satu orang yang tipe gunung. Iya. Tapi kamu ke pantai pernah? Pantai sering, cuman lebih seneng ke gunung karena kalau pantai panas, terus anginnya kan angin laut lengket ya. Iya, angin lepek ya. Iya, saya kurang suka main gunung. Nah, kalau kamu di gunung tuh yang bikin kamu terpuaskan sebenarnya apa tuh, Mas? Sebenarnya pas di puncaknya aja. Pas di puncak. Oh, jadi naik gunung mungkin agak beda ya, karena aku belum pernah naik gunung ya. Aku belum pernah naik gunung. Kayak buat aku naik gunung ke puncak juga udah naik gunung. Berarti kamu literally gunung yang kayak ada di 5 cm ya? Iya. Muncak gitu. Iya, puncaknya jalan kaki gitu, Jalan bukan kaki. kayak di puncak Bogor. Bromo Iya. juga, aku kalau pernah ke Bromo aku bilang udah pernah naik gunung, bukan ya? Bromo juga termasuk. Termasuk. Cuman sampai puncak gak? Kayak gitu. Iya. Pantai teks Kata siapa tuh? Ningsi Yuliana. Oh, nah ini juga buat teman-teman live Instagram, terima kasih sudah menonton. Langsung aja ntar tanya-tanya tuh. Kata Ningsi enakan ke Pantai. pantai, tapi mohon maaf Ningsi, doi lebih suka ke gunung. Katanya lepek. Nanti Iya. rambutnya lepek ya? Iya, badan lengket.
badan lengket. Karena kan bisa mandi ya di pantai. Gak masalah. Itu karena favoritnya Mas Jack kayak gunung. Ya udah. Jadi kan kita tujuannya acara live ini kita akan memberikan insight berupa tempat-tempat nih. Jadi kita langsung aja yuk masuk ke rekomendasi tempat-tempat healing buat teman-teman Game Changer. Kita ini mulai dari Mbak Sahelina dulu. Nah, jadi aku breakdown lagi nih. Nanti kita akan merekomendasikan tempat yang bisa di-afford dari Jakarta dengan mudah dan juga tempat yang sedikit agak jauh buat teman-teman Game Changer semua yang planning kan. Tadi katanya harus planning. Siapa tahu ada 3-4 bulan ke depan pengen ngambil tempat yang kita rekomendasikan yang lumayan jauh. Oke, kita tanya pertama ke Mbak Sahelina yang deket dari Jakarta tuh apa Mbak? Kalau dari aku sih ke Kepulauan Seribu. Pulau Seribu. Oke, banyak sih ya Pulau Seribu. Iya, juga. banyak banget. Kayaknya dulu aku pernah deh. Waktu SMA ke Pulau Seribu gitu, tapi aku lupa namanya. Terlalu lama tuh. Ya, udah. Apa sih Pulau Pulaunya Pahawa mah Lampung ya? Langsung gitu. Ada yang Seribu ada banyak. iya, salah satunya ramai banget apa ya? Tidung. Nah, aku ingat Tidung. Nah, kalau kamu rekomendasinya apa tuh di Pulau Seribu? Pulau Pari. Pulau Pari. Oke, Pulau Pari ya, tapi sebenarnya itu nggak terlalu jauh juga ya. Daerah Tidung, Pari itu masih bisa Iya, masih pakai kapal aja sih dari Pelabuhan Muara Angke. dari Muara Angke berangkatnya ke Pulau Pari. Nah, kalau di Pulau Pari itu apa tuh Mbak yang kayak menariknya banget tuh apa? Pantai Pasir Perawannya sih Bagus ya. bagus banget. Maksudnya pasirnya yang luas gitu, bukan. Maksudnya kebanyakan kan yang di Pulau Seribu pantainya nggak terlalu lebar banget gitu view-nya. Oke, ya. Kalau di Pantai Pasir Perawan yang di Pulau Pari, dia daratan pasirnya lebih luas. Oke, jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pantai itu ya. Nah, apakah di sana sebenarnya pantai-pantainya itu kayak ada mas-mas yang menawarkan untuk main jet ski atau apa gitu nggak sih? Ada nggak sih? Ada sih di Pulau Pari itu ada snorkeling, keliling di pulau-pulaunya gitu. Terus ada kayak banana boat, donut boat gitu-gitu ada. Oh, jadi itu Game Changer di Pulau Pari itu banyak banget atraksi yang bisa teman-teman dapatkan untuk ya, tapi memang atraksi air ya. Iya. Atraksi air kan. Nah, selain itu coba kita tanya lagi detail untuk cara bagaimana ke Pulau Pari, ada apa di sana dan pengalaman Mbak Sahelina di Pulau Pari waktu itu apakah ikut tour atau gimana tuh Mbak? Pertama kan berangkat dari Pelabuhan Muara Angke itu perahunya jam 7 deh. pagi. Iya. Oh. Jadi harus pagi. Berarti harus morning people nih. Emang nggak ada yang siangan? Kalau yang siangan dari Marina Ancol deh, tapi iya. harganya Beda. Iya. Lebih premium tuh ya Iya, kapalnya ya. Betul. Kalau di sini pakai kapal kayu gitu sih, tapi yang gede. Oke, baik. Jadi berangkat jam 7, berarti ikut tour? Enggak. Oh, enggak ikut tour. Kemarin mandiri. Berarti aku sih lebih tertarik kalau mandiri ya, karena kayak Bisa explore sendiri. Bisa. Betul. Kalau tour kan harus ada jadwalnya. Jam Betul. segini harus ngapain, jam segini ngapain gitu-gitu kan. Terus kemarin aku sih sendiri. Oke tuh, berarti sudah ada insight. Kita berangkat dari Pelabuhan Muara Angke jam 7 untuk menuju Pulau Pari. Perjalanan berapa lama Mbak? Sekitar kurang lebih 3 jam. Lama banget. Beneran 3 jam. Sumpah selama itu. Iya. Iya. Kayak Pulau Tidung nggak selama itu deh. Enggak, jam sama. segituan. Kalau naik dari Ancol ya enggak pakai kapal cepat. Oh, beda mesin ya? Nggak salah. Iya. Tapi beneran 3 jam. 3 jam. Kau pernah? Pernah. Pernah ya? Dia kemana? Oke, perjalanan 3 jam, makanya pagi banget ya berangkatnya. Iya. Nyampe jam 10. Jam 10, setengah 11 gitu-gitu. Oke, di sana kita sewa tempat tinggal. Kemarin aku bawa tenda camping. Bawa tenda sendiri. Iya, bisa camping di Terus pantainya. di sana ada kos tambahan nggak kalau misalnya kita bawa equipment sendiri? Kalau iya 50.000 deh satu tenda. Walah. Berarti emang seru banget ya. Aku juga kan belum tahu, kita kan belum jiar ya. Kita belum jiar, jadi aku tertarik sendiri gitu untuk ke sana bisa camping. Bisa, jadi kayak di kawasan pantainya itu ada di kafling gitu loh. Sini buat diriin tenda khusus di sebelah sini aja. Oke. Bayar sekitar 50.000. Itu buat- Tapi semua udah kita yang bawa alat-alatnya. Tapi mau nyewa juga bisa sana. Ada penyewaan juga. Iya, ada sih. Dan beda lagi harganya. Oke. Terus di sana ngapain aja tuh Mbak? Ya main air, masak-masak sendiri. Berapa malam?
1 malam. 1 malam aja waktu di Pari. Oke, sama teman-teman rame. Iya rame-rame sih. Masa sendiri ya? Iya nggak enak. Masa sendiri. Tapi bisa ada orang yang healingnya sendiri, nggak apa-apa Ada juga. sih. Terus, oke, main air, bawa masak juga Iya. peralatan. Bawa kompor, nesting gitu. Tapi ada tempat makan nggak sih di sana? Ada banyak warungnya lah. Di belakang ada. tenda itu ada food court gitu. Oh iya. Iya ada food courtnya yang di pinggir pantai. Wah, berarti ini pengalaman yang bahasa Helena sudah dirasakan sama Mas Encek juga. Aku manggilnya Mas Encek. Nggak apa-apa ya? Ada masalah? Oke. Homestay gitu juga banyak kok. Lebih affordable juga ya harganya ya? Iya. Sekitar 200 sampai 400-an. Bisa diisi sekitar mungkin 5 orang lebih ya. Nah itu buat game changer. Jadi kalau yang game changer mungkin nggak terbiasa tinggal di tenda, ya kan? Ada juga. Ada game changer fancy. Iya betul. Terus nanti bisa juga ada homestay-nya di sana, bervariasi juga pastinya. Aku rasa bervariasi dari kamar yang bagus sama yang tidak. Biasanya. Nah jadi juga di sana bisa main untuk banana boat gitu-gitu. Nah pertanyaan aku, ada kayak penyewaan sepeda nggak untuk mengelilingi Ada. pulau? Ada juga kan, itu pasti common ya. Cuman Pulau. kalau Pulau Pari ya kecil banget, jadi nggak berasa kalau muterin itu. Emang iya mbak? Jauh banget kalau sampai ke Pulau Bintang Laut. Pantai Bintang Laut. Iya, tapi bisa jalan juga. Capek sih, capek sih. Kayak capek. Ya nggak apa-apa. Sampai ujung. Nggak apa-apa, yang satu tim kalau mau nyewa sepeda, yang satu mau jalan, nggak apa-apa. Kalorinya dia terbakar lebih banyak Iya kan. benar. Ya udah nih, kita udah megang satu rekomendasi yaitu Pulau Pari dengan segala keseruan di sana yang ditawarkan, mulai dari permainan air bahkan sampai kita bawa tenda sendiri itu kayak jalan naik gunung tapi di pulau gitu kan. Bawa tenda sendiri, bawa alat masak sendiri. It's okay. Itu ya game changer noted. 1 Pulau Pari. Pulau Pari. Sinyal ya. Mau move? Kita lanjut saja. Oke, baik. Nah, itu kan tadi yang dekat dari Jakarta dari Mbak Sahelina. Kita sekarang beralih kepada Mas Alfi. Yang dekat dari Jakarta tuh apa ya, Mas? Saya sih camping di Bogor sana, di Sukamantri. Bogor, Sukamantri, aku belum denger nih. Kamu udah tahu belum Mbak Sukamantri? Pernah dengar sih. Pernah dengar. Jadi bolehkah Mas diceritakan secara detail Sukamantri itu daerah apa? Biasanya ada apa aja di sana? Oke, di Sukamantri itu Iya. dia di bawah kaki Gunung Salak. Terus di sana enak banget buat camping ya. Soalnya kita bangun pagi nih, tenda kebuka langsung sunrise ke arah kota-kota gitu. City light kalau malam? Enggak. Kalau malam nggak kelihatan, soalnya kabut. Oh. Pas kabut. Dia udah tinggi, udah lumayan tinggi. Terus kalau misalkan lapar, tinggal ke bawah ada warung. Oh gitu. Tapi tetap bisa masak bawa peralatan. Bisa. Oke. Boleh diceritakan lebih detail lagi Mas. Kalau misalnya harga sewa atau gimana gitu. Kebetulan kemarin aku nggak pakai sewa tenda di sana ya. Hah? Jadi aku bawa tenda sendiri, per orang 20.000. Per orang 20.000. Terus kalau misalkan ada timnya temen-temennya pada nggak mager tuh bisa naik ke atas buat curug. Oh, ada curug juga. Ada curug ya. Cuman agak terjal kalau untuk yang agak gemuk ya. Kenapa sih Mas? Soalnya ini Iya. kaki ketemu lutut ketemu dagu. Maksudnya benar vertikal gini ya? Iya, vertikal. Kaki ketemu dagu. Maksudnya gimana sih? Bener-bener Lutut manjat. kena ketemu dagu. Gini. Manjat tebing gitu. Gini naik. Iya sih. Pantesan dia bilang kalau Makanya agak gemuk susah. Iya. berarti bahaya juga dong ya. Kalau untuk yang biasa-biasanya enggak. Cuman kalau untuk yang agak gemuk itu dia antara berat badan terus ngap sama agak susah buat naik kakinya itu. Oke, baiklah. Tapi ya kalau mau camping doang kan nggak apa-apa, aman ya perjalanannya camping doang. Nah itu kalau misalnya game changer semua yang bawa kendaraan tuh, apakah jauh jalannya dari parkiran kendaraan ke tempat lokasi camping? Gitu kan tuh kadang suka dipertimbangkan ya kalau kita mau camping. Kalau untuk sana kendaraan sih deket ya. Terus kalau misalkan nggak mau kendaraan nih, misalkan mau pakai angkot bisa. Jadi dari Jakarta turun ke Jakarta Bogor,
Ntar dari Bogor tinggal nyarter angkot dari stasiun ke sana cuma bentar doang sih, 20.000 bayar udah bisa sampai atas Ke Mantri. sekelas Sukamantrinya. Kemarin sih yang pas terakhir aku kesana itu sampai kaki bawah doang, itu jadi sisanya naik jalan kaki 1 kilometeran. Tapi sekarang udah Oke. bagus, udah bisa sampai Berarti atas. parkiran aman ya. Parkiran aman. di situ aman, terus juga tinggal jalan kurang lebih 1 kilometer Iya. sampai ke lokasi untuk camping. Yang paling seru lagi paginya. Jadi pas pagi-pagi buka tenda, jalan keluar, serangga semua sih. Serangga semua gimana ya? Itu serunya takutkan. Kayak gimana serangga semua maksudnya? Serangga kajengking gitu-gitu pokoknya. Jadi hewan-hewan hutan tuh pada turun ke bawah, pada turun ke jalan. Bener-bener alam. Iya. Sekarang juga masih kayak gitu. Sekarang aku belum tahu sih, terakhir tuh 2 tahun lalu. Terakhir berarti kamu 2020. Iya, 2020 akhiran. 2020 awal 2019 lah. Serem banget ya. Serem ya, Kalau ada kalajengking ya, ular gitu dia bilang seru. Kayaknya buat aku enggak deh. Enggak Kalau- berasa ininya, natur. Iya, kalau kamu Kan udah itu hewan digigit. yang berbahaya ya. Iya, kalajengking itu berbahaya loh setahu saya. Oke, berarti rekomendasi kedua dari Mas Alfi adalah Sukamantri. Sukamantri. Bisa camping, jalanannya bagus kesana sekarang ya. Sekarang udah bagus. Jalanannya bagus juga, kalau misalnya yang kuat bisa cari curugnya Curug terdekat ya? dari situ. Ya, ada curug. Karena sebenarnya waktu akhir bulan Desember kemarin nih Mbak, 2022, aku sama dia tuh sempet pengen ke Sukamantri. Ada jadwal pengen ke Sukamantri itu kan, sama kan? Sama. Iya. Terus ternyata di bulan Desember kemarin itu si Sukamantrinya lagi renov jalanannya. Nah itu makanya sekarang udah bagus. Jadi nggak bisa di bulan Desember sampai Januari ini nggak bisa. Terus mungkin ya di Januari nggak sih? Iya, Januari. Ya mungkin dari sekarang kalau udah buka sampai seterusnya itu jalannya udah bagus Udah bagus, semua. ya. Jadi enak. Itu yang nggak bagus jalanan mobilnya apa jalanan kita trekkingnya? Jalanan mobilnya. Iya. Soalnya itu jalanan itu kayak batu-batu kerikil kecil gitu, gede-gede. Iya. Jadi kalau mobil pasti lecet-lecet lah. Kemungkinan pasti dipastikan lecet. Rata-rata ya di Bogor masih jalannya batu-batu gitu ya. Iya, tapi sekarang udah bagus kalau mau sana. Ayo sana. Iya. Aku sih ayo aja kapan. Ada Kenapa? beribu banyak tempat camping di Iya nih. Kita udah 2 tempat. Yang satu tadi di mana saya lupa. Pari. Pulau Pari, dan Pari. yang satu lagi adalah di Sukamantri. Ini udah ada 2. Bisa camping dua-duanya, sama-sama bisa bawa alat sendiri, bisa nyewa Bisa juga nyewa di juga. sana. Hanya yang satu pantai, yang satu bisa ke curug. Tetap ada airnya kok. Curug, kan? Iya. Nah. Oke, game changer. Selamat siang. Jadi tadi kita sempat mengalami kendala teknis ya, masalah sinyal. Jadi mungkin kita akan ulang live-nya. Kita akan ulang. Sekarang sudah aman? Kita hold sebentar ya, kita pastikan kalau koneksinya sudah aman. Kita tahan dulu nih. Yang deket-deket sudah kita sampaikan. Halo Game Changer, coba suara aku masuk gak ya? Kalau masuk boleh bantu untuk komen, masuk kah gitu. Nanti yang langsung komen aku kasih nih. Sultan. Sultan Game Changer. Masuk gak? Halo. Itu nggak dicolok, kamu dicolok nggak sih? Hah? Oh, HP-mu. Oke lah, baiklah. Ada elang nggak yang masuk? Nanti kita tanya elang. Atau mau taruh sini di depan muka? Ya. Dipegang. Nanti aku gini-giniin. Bocor Oke nggak? lah. Bocor. Nah. Kamera bocor. Bocor dari kamera, memang bocor pasti. Ditaruh sini aja, mau sini. Nah, kita biar lebih intim lagi, kita akan sedekat ini aja ya, apa ya Game Changer ya. Nah, aman. Nah, jadi buat Game Changer semua, berarti kita lebih dekat aja ya. Lebih dekat aja. Ini sih agak malu ya, tato sih. Nah, apa dipegang aja lah, nanti kita langsungin aja. Nah, jadi Game Changer tadi kita sudah menginformasikan tempat healing places yang dekat dari Jakarta, yang lumayan dekat ya. Dekat. Dari Bahasa Helena merekomendasikan nih, aku ambil kesimpulan lagi bahwa ada Pulau Pari. Dari Bahasa Helena merekomendasikan Pulau Pari di Pulau Seribu, dan juga Mas Alfi itu merekomendasikan tempat Sukamantri.
Karena di kedua tempat itu kita bisa melakukan sama-sama bawa tenda sendiri, bawa alat masak sendiri, juga atraksi-atraksi yang masih banyak banget di sana. Contohnya di Pulau Pari bisa banana boat. Pokoknya sesuatu tentang air. Tentang air. Tentang di laut ya. Betul. Nah, kalau ini juga di kata Mas Alfi itu di Sukamantri kita bisa ke curug-curug, tapi agak ekstrim tempatnya. Ya udah nggak apa-apa ya, game changer. Tapi kayak agak aneh ya saya pegang ini. Game changer jujur agak aneh kan ya. Saya pegang begini, cek bangunan, cek bangun cek gitu. Iya, bangun. Gitu taruh sini ya, mana ya? Kadang harus itu. Nah, kita lebih dekat lagi. Nah, gini deh, bisa. Nah, lagi. Udah. Nah, oke. Nah, itu tadi kita sudah ada merekomendasikan dua yang dekat dari Jakarta, lumayan dekat. Nah, selanjutnya Willy mau tanya lagi nih ke Mbak Sahilina juga Mas Alfi, tempat-tempat yang lumayan agak jauh, yang jika nanti game changer mau planning nih, ada misalnya cuti mau ngambil 2 hari cuti atau gitu lebih panjang. Nah, ini kita akan merekomendasikan tempat yang agak jauh lagi. Nah, ayo Mbak Sahilina, rekomendasinya apa nih kalau yang agak jauh dari Jakarta? Yang agak jauh, ya termasuknya jauh sih ya ini Iya. nggak agak lagi ya. Ke Gunung Prau di Wonosobo. Sebenarnya dia deket sih, deketnya dari rumah saya. Oke. Deketnya dari Nggak apa-apa. Nih kamu lebih dekat lagi. Nah, aku di belakang. Kalau dari sini jauh. Dari sini jauh. Kalau dari rumah saya deket. Rumahnya itu di mana? Di Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, nice. Kalau ke Gunung Prau, Wonosobo sekitar cuma 3 jam aja. Dari Gunung Prau, Dari rumah ke Gunung Prau. dari Pekalongan ke Prau itu 3 jam. Ya memang deket ya, kayak dari sini ke Bandung ya, masih bisa di afford lah. Oke, 3 oke. jam. Nih 3 berarti, jam aja. berarti game changer safe ya. Itu di Wonosobo itu Jawa Tengah. Betul. Jawa Tengah. Nah, kan aku belum pernah nih naik gunung, jadi aku belum ada knowledge sama sekali nih. Yang aku tahu cuma ada pos-posan kayak 5 cm. Betul. Nah, jadi kita tanya yuk sama Mbak Sahilina, gimana sih sebenarnya kalau kita naik gunung, apa aja yang perlu disiapkan, dan di sana dapat apa aja gitu. Yuk kita jelaskan. Pertama, pasti kita ke base camp. Oke. Terus kita bayar simaksi. Apa itu simaksi? Simaksi itu kayak semacam tiket. Kalau di tempat wisata namanya tiket lah. Retribusi ya? Tiket simaksi. retribusi. Kalau ke Gunung Prau sekitar kayaknya 15 ribuan deh. 20 ribu mungkin sekarang. 20.000 sekarang. Itu tahun berapa Mbak? Kamu Tahun terakhir? sebelum corona tahun berapa ya? 2019 tengah. Iya. Nah, kemarin aku kesana 20.000. Ada 20 ribu. Corona dia ke Prau. Cari corona di Prau. Pas Oke, kemarin lebaran. Oke, baik. Lanjut. Terus abis itu udah simaksi, kita naik aja. Akan ada banyak jalur tuh. Iya. Kalau aku kemarin naik dari Kali Lembu. Ini juga udah sering Mbak ke Prau. Baru sekali. Oh, baru sekali. Jalurnya apa? Patok Banteng. Oh, Patak Banteng itu jalur paling favorit gitu kan. Orang-orang pasti Iya. lewatnya Patak Banteng. Soalnya paling cepet tuh. Ini apa cepet? Cepatnya tuh berapa lama ya? Enggak, kalau Patak Banteng kurang tahu saya. Saya nggak pernah naik lewat Patak Banteng. Jadi dari bawah itu jam 1. 1 siang. Nah, sampai tempat camping sampai puncak itu jam 3 itu juga nyantai. 3 siang. Iya. 2 jam doang. Iya. Itu Tapi nyantai. kalau Patak Banteng jalurnya lebih Lebih ekstrim. ekstrim, dia nanjak terus Nanjak gitu. terus. Kalau aku lewatnya Kali Lembu, dia lebih landai. 3 jam kalau yang pemula mungkin 4 jam kali ya. Ya udah. Berarti kalau misalnya kita naik gunung tuh kita kayak perlu daftar di bawah gitu nggak sih? Kita nih mau naik nih. Takutnya kalau hilang kan dicariin kan? Iya tadi simaksi. Oh itu simaksi namanya. Simaksi. Pendaftaran lah ya ibaratnya. Pendaftaran orang-orang. Oke, terus misalnya kita naik siang, kita sampai di atas camping kan, kita bawa camping kan, bawa alat camping, Iya. kita camping, terus malam kita nginep di situ. Betul. Itu apakah ada pos 1, pos 2, pos 3 nggak kalau di sana? Ada kalau tiap naik gitu sebelum nyampe puncak ada pos 1, pos 2, pos 3, terus puncak. Oh gitu, tapi sampai puncak untuk perahu itu sekitar 3-4 jam ya kalau Iya. santai. Benar. Oke, berarti nggak terlalu jauh. Nah itu udah di puncak banget, kita nggak ada kegiatan naik lagi. Nggak ada, paling masak-masak, Oh, gitu. foto gitu-gitu. Oke, Sambil baik. muter-muter aja di gunung situ kan luas banget. Oke, nah atraksi yang bukan atraksi maksudnya kayak kegiatan selain masak-masak ataupun baterai lemah. Baterai lemah. Selain itu apa aja tuh Mbak? Berarti yang selain masak-masak
yang ngelihat foto-foto pemandangan, kebayang aku cakepnya. Terus Ya udah sih gitu aja biasanya. Ya lihat pemandangan aja kan itu udah termasuk tinggi ya. Iya. 2500-an. 2500 mdpl. 2500. Dingin, Mbak. Dingin. Dingin lah. Di sana itu gunungnya pendek, tapi dinginnya melebihi gunung tinggi. Kok bisa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena emang udah dataran tinggi sih di sana. Bisa sampai minus soalnya. Masa? Iya, kalau Iya, malam bisa minus. Kalau musim dingin bisa sampai minus terus jadi es kan? Jadi es, pohon-pohon Oh, aku jadi tahu. es. Aku pernah ke Wonosobo. Aku pernah ke dia yang aja dingin. Iya. Iya, itu lebih atas lagi, lebih dingin lagi. Iya sih, kebayang. Ya udah nih ya. Ini berarti rekomendasi ketiga kalau Game Changer mau ke perahu. Sebenarnya aku yakin banyak nih teman-teman Game Changer yang udah pada ke perahu ya. Iya, Kayak soalnya termasuk gunung yang populer. populer ya. Berarti ramai kayaknya perahu. Banget. Banget. Ramai banget ya. Rame lagi. Kalau libur kan sampai macet-macet gitu kan di jalurnya. Iya. Antri gitu Antri jalannya. jalan. Ya udah deh, berarti aku harus ke sana. Noted ya. Untuk aku sendiri ke Gunung Prau. Banyak kalau pentri ke Gunung Prau. Open trip, oke lah. Nah, ini Game Changer ya. Kalau mau ada jadwal kosong lebih, nah Gunung Prau bisa menjadi pilihan versi Mbak Selina nih merekomendasikan ke Gunung Prau. Nah, kita tanya yuk yang terakhir dari Mas Alfi yang agak jauh. Saya merekomendasikan paling jauh banget. Jauh. Iya. Sulit dijangkau nggak? Sebenarnya nggak sulit, tapi butuh biaya lebih. Oh ya itu termasuk agak. Oke, Harus kemana tuh pakai. Mbak? Mas? Banda Neira. Banda Neira. Ya. Di mana tuh Banda Neira? Banda Neira itu terletak di Maluku, dekat Ambon. Maluku Ambon. Oke, Ya. baik itu pulau ya. Pulau Pulau. Banda Neira namanya. Apakah enggak apakah dong. Apa saja yang kayak ditawarkan dari Pulau Banda Neira itu? Pulau Banda itu dia selain pemandangan, itu isinya dia histori ada, terus Sejarahnya nih kental. sejarahnya ada, dia kental. Apa namanya, kuliner ada, Kuliner, gunung ada, gunung, pantai ada, pantai ada, laut juga ada, laut, mall ada nggak? mall di Ambon. Mall di Pulau di Ambonnya ya. Nah itu Iya. jadi sebenarnya itu masih termasuk hidden gem ya, ataupun bukan hidden gem ya, kayak underrated Iya. tempat wisata ya. Tapi sebenarnya yang kayak gitu sih aku yakin emang bagus banget ya, karena bisa dibilang sedikit masih virgin, masih dikit yang kesana, masih bersih. Cuman orang-orang tuh taunya Banda Neira tuh band. Band, Iya Iya, kan? band. Tapi sebenarnya tuh Banda Neira itu nama dari pulau, Pulau Banda. emang ada ya band Banda Neira? Ada. Kenapa ada. ya? Aku tidak Ah, tidak tahu apa-apa ya saya. Ada. Nah itu adalah Banda Neira, Pulau Maluku di Maluku kan? Maluku Ambon. Di Maluku Ambon. Nah, Game Changer yang memang itu membutuhkan kos yang lumayan tinggi ya ke Banda Neira. Tapi itu bisa menjadi pilihan nih kata Mas Alfi. Banda Neira udah lengkap, di sana ada gunung, pulau, pantai, makanan yang enak, sama sejarah yang kental. Nah, jadi sudah ada 4 rekomendasi. Di sini di live ini ada elang nggak? Ada elang nggak? Coba kita tanya yuk. Kita tanyakan elang. Elang, ada elang nggak di sini? Yuk kita akan ngobrol-ngobrol yuk sama elang. Kalau ada elang, jadi Game Changer kita akan tanya nih teman kita yang ada di live untuk bergabung bersama kita untuk menceritakan healing places-nya. Ada nggak? Kita WA aja kali ya, WA. Sebentar ya Game Changer. panggil. Elang. Elang, yuk Mas. Elang. Lagi jajan kali. Apa sambil aku cerita? Kalian nggak mau nanya aku healing places aku? Boleh. Tanya dong, aku pengen ditanya kadang-kadang. Mana nih kali? Nih suara aman gak sih? Kalau itu aman ya, aku ngomong. Nih kalau aku sebenarnya ya, aku mau merekomendasikan tempat yang mainstream banget buat semua orang healing Mana? di dunia. Ya apa? Ada elang. Oh ada elang. Oh, kita pindah aja lah, kita pindah ke casan. Enggak, udah sini aja kamu. Tapi ini lobet. Iya. Iya dong. Elang.
Kedengeran nggak Mas suaranya? Kedengeran nggak Mas suaranya? Halo Lang. Suaranya? Halo semuanya. Halo, nih Halo. Mas, mau tanya Mas, nih salah satu perwakilan Game Changer di luar kita bertiga nih, ada merekomendasikan nggak tempat lain? Yang apa nih yang deket yang jauh banget? Boleh, yang paling Mas Elang rekomendasikan apa aja, mau deket mau jauh boleh. Kalau yang deket sih kayaknya udah umum. Yang paling deket di Jakarta sih Gunung Gede ya. Gunung Gede, gunung lagi nih. Gunung. Gunung. Terus kalau yang emang berkesan banget dari Mas Elang tuh apa Mas? Mungkin kalau di daerah yang lumayan dekat Jawa Barat Gunung Ciremai sih. Wah, Gunung Ciremai. Apa yang bikin Mas Elang itu interesting banget sama Gunung Ciremai? Karena ya apa ya gunung tertinggi Jawa Barat juga. Terus first time gitu naik gunung first time di situ di Ciremai jadi kayak asik gitu. Terus dapat serunya lah dapat lah. Gunung Ciremai sama Gunung Prau dinginan mana? Kurang tahu sih, belum pernah ke situ. Gunung Jawa Tengah sih. Jawa. Kalau tadi yang tertinggi di Jawa Barat ini ya? Ciremai. Ciremai yang tertinggi di Jawa Barat. Oke Mas, menceritakan sedikit Mas kemarin pengalaman waktu naik Gunung Ciremai. Apakah ada horor-horornya? Boleh loh itu diceritakan horor-horor. Kayak buat aku yang kadang nonton YouTuber lagi ngevlog di gunung ya. Itu aku suka banget nonton pengalaman horornya. Ada sih ada horor-horor gitu. Ada nih, kita intermezzo ya, selain membicarakan keindahan Gunung Ciremai, ya pasti sudah semua gunung ada keunikan dan keindahan sendiri-sendiri. Betul. Tapi ya boleh lah biar seru kita cerita-cerita sedikit tentang horornya di Gunung Ciremai versi yang pernah kamu alami, Mas. Yang pernah ngalamin kayak apa ya? Cak. Jadi kan kita tuh naik malam kan. Iya. Jadi itu tuh pertama kali banget emang naik gunung masih ya. Iya. Jadi udah malam gitu kita maksa udah capek kan badan udah capek terus maksa naik gitu. Kan emang cerita mistisnya di sono kan kuat banget tentang Gunung Ciremai itu ya. Iya. Benar. Jadi ya kita kayak diketawain. Waduh, ngeri banget. Diketawain. Berarti kamu lucu. Ada ngomong-ngomong. Aduh. Ya diketawain gitu sih terus ya kayak ada gangguan-gangguan kayak nimpa gitu. Nimpa. Iya kayak ditimpa Oh, pakai bola. dilempar. Iya, cuman nggak tahu sih. Tuh diketawain Pak Ari tuh. Pak. Nggak salam-salam dulu kali. Iya tuh kata Mbak Sahilina kamu kurang salam-salam buat memasuki daerahnya. Iya kali, nggak sopan kali. Tuh, biasanya begitu soalnya. Tapi sebenarnya ya percaya nggak percaya ya itu kan pasti ada aja ya kalau misalnya kita kedatang ke tempat yang baru gitu apalagi di gunung Iya, apalagi di kuat alam. mereka mungkin lebih kuat dari kita gitu kan salah satunya ya udah tapi so far kamu aman kan pas selesai dari Gunung Ciremai Aman sih, aman aman banget. banget Tapi sampai sekarang siapa aman kan? Buktinya masih ada gitu. iya ini masih ada sampai sekarang tapi mungkin kayak Gak deh, gak boleh. Aku mau bilang kayak logika kamu ketinggalan di sana, otaknya ketinggalan. Ya udah, oke deh. Siap. Mas Elang, terima kasih ya sudah share tentang pengalaman di Gunung Ciremai yang siapa tahu Game Changer juga bisa setting planningnya untuk ke Gunung Ciremai. Walaupun ada mistis seperti itu ya. Tapi seru. Menurut kamu ada mistisnya gitu seru nggak? Seru sih, malah lebih menantang mas. Bener kan? Karena kalau aku kan belum pernah nih, aku belum pernah. Tapi kayak aku kepengen aja gitu coba gitu ya. Kayak digodainnya kayak gimana ya? Tapi nggak boleh. Takutnya ntar diculik beneran ya. Iya, nggak boleh jumawa di gunung. Nggak boleh jumawa. Sering mas. Apa Cikuray? Oh Cikuray juga serem ya. Cikuray juga. Ya udahlah ya. Ya udah Mas Elang, terima kasih udah share bersama kami di siang hari ini. Selamat melanjutkan makan siangnya ya. Ya. Dadah, terima kasih. Dah.
Acep boleh pegang lagi apa gimana, Cak? Oh, pakai itu lagi. Nanti abis ini aku cerita ya. Boleh. Boleh. Oke, kita lanjutkan. Nih, aku mau ditanya lagi. Lanjut dong. Tadi belum keluar. Iya, oke. Jadi gini, kalau menurut kamu di Indonesia tempat terhealing se-Indonesia apa? Umumnya sih Bali, Bali. Jogja. Bali, Lombok, Jogja. Nah, aku mau share pengalaman di Bali sih. Aku mau share pengalaman di Bali. Ya pasti, aku yakin banyak banget game changer yang udah planning buat Bali. Iya sih. Healing Bali. Dari sebanyak tempat healing di Bali, aku merekomendasikan satu namanya Aling-Aling Waterfall. Kamu tahu nggak? Aling waterfall. Dia di Belum Buleleng, belum. terus masuk ke pedalaman Buleleng. Itu namanya Aling-Aling Waterfall. Nah, jadi aku ceritain sedikit dari Kota Denpasar ke sana memang agak jauh banget sih sebenarnya. Bukan agak jauh, memang jauh. Emang jauh 3 jam. 3 jam untuk masuk, dia mendaki, menurun. Nah, tapi Aling-Aling Waterfall ini memang super duper worth it banget karena indah banget waterfallnya. Dia ada 3 level waterfall sampai yang paling tinggi gitu, paling jauhnya. Nah, tapi di sana tuh yang fantastisnya lagi, selain tempat di Bali yang lumayan, kita kan kalau ke Bali kos juga kan. Iya, pasti. Nah, tapi if you want to know, masuk tempat itu bayarnya berapa? 20.000 ya? Salah, 200.000 per orang. Nah, lumayan mahal kan? 200.000 per orang, dan itu kalau foreigner, kalau orang luar negeri itu bisa 500. If kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau orang Biasanya orang luar itu kan lebih mahal. Jadi tapi kita sudah mendapatkan di sana tour guide. Jadi waktu itu aku berdua dapat tour guide. Jadi kita bayar 400 ribuan itu, kita sudah dapat tour guide, kita dipandu nih. Itu nggak bisa kita masuk sendiri tuh nggak boleh. Sama sekali nggak boleh karena memang cukup banyak trek di dalam, takut nyasar atau gimana. Jadi memang harus pakai guide. Dan di situ juga kita udah dibawakan alat pelampung. Oh iya, sama guide-nya dibawakan pelampung, dituntun lewat jalan ini, dibantu gitu. Dan yang kerennya lagi, si tour guide ini punya skill fotografi yang bagus. Wah, bonus banget. Makanya ya walaupun memang agak mahal, tapi aku ngerasa worth it ke sana. Iya. Karena aku mendapatkan foto yang super duper bagus dengan rekomendasi dia. Nih Mas, bagusnya kayak gini-gini, emang hebat deh. Belinya tuh hebat. Terus juga di sana itu kayak waktu itu aku kan siang-siang di jam kerja sih sebenarnya, dan itu nggak ada orang lokal. Yang lokal cuman aku, temenku, sama si belinya itu doang. Yang lainnya semua bule. Wah, itu aku sih kalau dari pribadi aku suka banget ya, kayak udah kagak di Indonesia gitu, udah kayak di luar negeri. Iya, di bule. Dan ya nggak tahu ya ini teman-teman game changer gimana. Di sana kan pakaian bule. Kebayang kan maksudnya? Kayak ibarat curug yang ada di Jawa Barat sama di sana tuh beda banget. Bukan curug ya, tapi suasana orang-orang yang datang ke sananya. Wah, itu jadi kayak salah satu penyejuk untuk mata. Penyejuk untuk mata gitu. Jadi ya seru aja sih. Bahkan sampai kita semua kumpul di sana di titik terakhir gitu, kita ngobrol-ngobrol aja sih bule. Serius. Jadi kayak berasa bukan di negara sendiri, malah kayak di luar negeri. Memang kadang itu adalah nggak bisa dipungkiri kalau daya tarik Bali di situ memang. Iya. Nah, jadi kalau buat game changer nih yang ada planning untuk ke Bali dan suka air terjun, yuk mampir deh ke Aling-Aling Waterfall namanya. Nah, itu dari aku. Kamu pernah nggak sih Bali? Ke Bali pernah beberapa kali. Cuman ya mainstream aja tempatnya, belum sampai sana. Kamu sudah pernah nggak? Belum Bali. Nanti kalau misalnya ke Bali lebih akan ya enak jalan bareng sih ya. Maksudnya kan ada gunung juga sih di Bali. Ada Kintamani. Emang bisa didaki? Bisa. Ada 2 aja gunungnya. Iya udah. Naik gunung dia. Kita masih ada waktu 10 menit lagi nih. Kita masih ada 10 menit lagi, kita ngapain? Jangan lupa kalau ke alam pakai sunscreen sama sunblock. Itu kenapa kamu? Emang kamu kapan? Itu masih baru banget. Kemarin minggu. Kemarin aku cuti bersama itu kan aku cuti. Itu ke puncak camping.
Itu parah banget sih. Parah banget. Parah banget itu. Sampai ngeletek. Gini sebelahnya. Itu tuh ngeletek gitu tuh. Sampai itu sunburn no. Sunburn. Tips Ini kalau buat udah 3 hari bakal ngelopek-ngelopek gini. jangan lupa ya sunblocknya Jangan lupa pakai dipakai sunblock. dimanapun kalian berada kalau misalnya mau melakukan Parah banget rekomendasi. sih ini separah yang pernah aku ngalamin sih. Iya. Berarti kamu mau pakai mindset juga ke sana? Iya. Pakai lengan panjang, pakai baju lengan panjang. Padahal kan cuma camping doang ya. Kan Ini dari perjalanan pakai motornya juga atau di sana kan kalau di atas tuh Kemana berasanya kemana? ke Gunung Luhur Gunung Luhur di mana? di atas Telaga Saat. Lagi. Di mana ya? Telaga Saat di puncak. Nggak tahu sih aku juga. Ya. Iya. Ya udah. Berasanya dingin padahal ya. Nah, sinar tapi mataharinya yang aku tahu itu, jadi kalau misalnya kita gunung, walaupun berasanya dingin, tapi sebenarnya Soalnya itu UV-nya tuh panas, lebih ya. lebih mantap Iya. karena karena kita lebih dekat sama matahari. iya kita lebih dekat ke Tuhan, Ke matahari. ke matahari. Dan ke Tuhan. itu bilangnya ya yang apa deh Mbak, semoga itu bisa pudar ya. Semangat nih buat kamu. Lagi bukannya pakai sunscreen, lupa. Sunscreen Pak, muka pakai. Ah. Tangan lupa. Jangan lupa. Karena juga aku pernah suka kayak gitu kan. Iya. Gimana pun sih sebenarnya. Aduh kalau di Sukamantri dia adem. Dia banyak pohon pindang, masih hutan soalnya. Makanya kalau pagi pada turun hewan-hewannya. Sukamantri. Ini tuh lebih ke di perjalanannya, soalnya jalannya masih batu-batu gitu. Jadi kan bawa carrier depan belakang. Motor. Iya. Motoran. Bokernya depan belakang. Enggak, maksudnya belakang satu, depan satu di Di yang bawah itu. berdua boncengan, jadi nggak kuat motornya. Wah ini boleh dikulik juga. Berarti ini kemarin baru dari tempat camping apa? Gunung Luhur. Gunung Luhur. Terus dari sini kamu rumah ngekos ya? Iya. Ngekos dari kosan naik motor tuh bawa carrier. Iya. Ini boncengan sih. Heeh. 2 orang, bayarnya juga 2. Pas di menuju ke Gunung Luhurnya itu jalannya bener-bener batu ditata gitu. Oke. Ya rusak-rusak juga. Nggak Terus- jatuh. Enggak. Enggak. Cuman itu nggak kuat, kalau nggak kuat Motor harus ya? turun. Oh iya. Terus turun banget. Motor suruh jalan sendiri. Harus turun. Aku kan yang bonceng nih. Turun bawa. Ya udah jalan kaki. Ya. Selagi jalanannya yang nanjak. Heeh. Nah itu kayaknya kebakarnya gara-gara itu sih. Parah banget tuh Cak. Kebakaran sunburn banget. Tapi itu gimana kalau di situ Gunung Luhur? Ada biaya untuk camping? Ada 25.000 tiketnya. Nah aku mau nanya nih, kalian semua tuh tahu bisa camping di sini, di sana tuh sebenarnya dari mana sih? Bisa tahu aja gitu? Dari Instagram. Dari Instagram. Instagram, Google, terus saya camping ceria, udah termuncul semua. Camping yuk. Satu, Aca ikut. Ya ikut. Baru juga begitu. Iya, aku mah ya aja. Siap deh pokoknya nanti abis ini kita akan selesaikan jadwal kita ya. Iya. Untuk camping aku tertarik banget. Ya boleh lah sunburn dikit. Harus pakai. Harus pakai. Nah ya udah, ini kita udah ngobrol hampir 1 jam nih. Sekarang giliran game changer semua yang kita akan melakukan giveaway. Siapa tahu game changer yang cerita yuk. Game changer cerita tentang pengalaman healing kalian kemana aja. Siapa tahu itu bisa menjadi rekomendasi nih buat yang nonton semua. Ayo. Ayo nih yang nanya, Nih. yang nanya dapat produk giveaway. Aduh. Nih taruh sini dapat jedai Hercules. Berapa orang nih? Bebas sebanyak-banyaknya. Ada berapa penonton, Cak? 9. 600. Oh, 1.000. 1.000. Boleh siapa aja yuk. Cukup lah. Ada yang mau cerita nggak? Ditunggu loh. Ada siapa aja penontonnya kita tembak deh. Dilihat bisa nggak penontonnya? Wisdan, boleh nih ceritanya Wisdan ya. Wisdan itu kamu rumah di Purwokerto, salah? Pekalongan. Yuk cerita yuk semua, boleh tentang mungkin lagi ngetik ya. Mereka Ya, semua lagi ngetik. ngetik, kita tungguin cerita-cerita pengalaman healingnya. Tadi ada Bu Sulas ya? Ada Bu Sulas, saya Bu Sulas cerita. Bu Sulas Ibu harus nonton. Ibu harus nonton ya. Bu Sulas kan orang Medan ya. Di Medan banyak loh mas wisata. Banyak. Aku belum pernah tapi ke Di Medan. mana-mana banyak. Banyak. Di SMK ada nggak?
Ada aja foto. Oh iya bener, rame Yang banget. terkenal seantero. Rame banget Kota Tua. Jangan jauh-jauh deh healing ke Puncak Bogor ya. Ke Kota Tua juga bisa healing. Gitu kan. Ya gitu Hah? ramai. Ayo game changer ayo dong. Cerita satu ayo satu. Ayo. Nesya. Nasya. Oh Nasya nih samping kamu. Iya, betul. Cerita dong Mbak. Mbak nih aku pelototin Mbak. Cerita. SHLWNBL. SHNWLBL. LDN. Apa katanya? Enggak, dia join. Yang para join nih kita tungguin beberapa menit lagi untuk cerita pengalaman healing kalian. Dipin dong. Dipin apaan? Itu apa? Cerita buat dapet giveaway gitu. Ya, cerita yang buat dapat giveaway. Cerita Nih healing. tadi kita sudah ada Pulau Pari. Tadi dulu jangan ingetin aku. Iya, inget-inget. Ada Pulau Pari, ada Sukamantri, ada Banda Neira, ada Gunung Prau. Iya. Bener. Ada Aling-Aling Waterfall di Bali dari aku. Ini kita sudah ada 5 rekomendasi. Ada Pulau Luhut juga. Luhur. Gunung Luhur. Luhut mah Pak Menteri. Apa? Nasya healing-healingku cuma ke alun-alun Bogor. Alun-alun Bogor, bener. Aku juga pernah ke alun-alun kota Bogor. Ada apa? Ada banyak. Lato-lato. Aduh. Iya loh. Ada bakso bakar ya kan Nasya? Ada banyak. Iya, berarti dapat jeda ya, mau jeda ya. Terima kasih. Ini Terima masih jam berapa? kasih. Kita masih punya waktu lagi nih. Masih ada 5 jam. Ayo 5 juta penontonnya. Kalau iya. Oh ya cari tempat camping, jangan yang ada lato-latonya ya. Biar enggak. Karena Kan kita cari refreshing, cari yang suara adem-adem. nanti kalau misalnya di situ ada orang iseng bola toto dihajar, bunuh aja dibunuh. Deh ini apa? Kok ada rekomen banget satu. Nih dengerin, Apa ada lagi, rekomendasi apa lagi, dari apa Mas lagi? Alfi. Yang paling rekomen dari rekomen. Itu ke Gili Trawangan. Gili Trawangan, betul, setuju. Healing paling pas ke Thailand kak. Itu juga apalagi ke Watpo, siapa yang bilang? Praditya Rifki. Oh iya, Mas Praditya Rifki, Watpo, ada Wat Arun. Wah, Chow Praya itu emang keren. Cup. Sorry Kak. Tadi kan. Cup. Ya, tapi minta budgetnya dari Mas Praditya Rifki ya. Oke. Aku dia. Nah, kita siap photoshoot di Watpo. Tenang Ya, aja. siap. Nih kita dengerin rekomendasi dari Mas Alfi. Oh, Gili Trawangan. Sama es krim durian jangan lupa ada donatnya. Iya, bener ada es Ada ya? durian. Ada. Sumpah wangi banget tuh es durian. Tapi aku takut kolesterol makan durian. Masih muda. Oke, Gili Trawangan. Ada apa sih Gili Trawangan? Ada Bisa. bule, ya. Boleh. Ada yang berjemur nggak pakai baju, ada. Ada. Di sana bebas juga. Heeh. Yang paling penting mah tuh nggak ada polusi suara. Nggak ada polisi suara. Polusi. Iya. Adem. Ada banget. Tenang ya. Iya. Nggak ada apa? Tapi Mas, Kendaraan nggak ada. Mas, setahu aku ya, Gili Trawangan tiap malam dugem loh. Iya. Tapi kalau misalkan siang itu enak aja adem gitu, nggak ada polusi suara. Iya. Kan kalaupun ada suara delman, Iya. kayak gitu. Garam. Hah? Lombok. Lombok. Ada Gili Trawangan, ada Gili Air sama Gili Meno. Itu 3 gili yang sering di Kata aku suka sering main becolok di Gunung Salak. Cakep. Bukan mantu. Oh bukan. ke Curug. Curug emang banyak ya, di Gunung Salak juga banyak banget curug. Banyak. Gunung Halimun. Main becolok di Gunung Salak tapi motoran seger. Motoran dari sini. Iya, biasanya banyak kan. Ini Gunung Halimun. Apa namanya? Mungkin aku akan tertarik sih. Aku akan tertarik kayak misalnya kita camping gitu. Tapi aku lebih tertariknya kalau misalnya ada penyewaan di sana, gitu kan. Itu pasti ada juga kan yang nyewa. Ada kemarin aku Jadi- di Gunung Luhur juga ada penyewaan tenda dan lain-lain. Jadi kita datang ke situ bawa badan aja udah bisa. Iya. Tapi Budget apa 25. sewanya? enggak kalau saya nggak tahu. Sewanya. Oh ya ada lagi. Sewa tendanya gitu ratusan ribu sih. Iya. Tapi pada ada paketnya juga, misalnya tenda sama kompor. Biasanya udah lengkap gitu satu paket. Kalau misalnya per orang doang di Gunung Luhut 25 ya, bawa Iya. sendiri. Oke lah. Ada lagi game changer? Gak ada. Ya udah. Berarti pemenang giveaway ada siapa? Banyak banget deh. Mas Praditya Rifki.
Iya. Closing? Cukup? Closing mas? Closing mas. Apa sebutin ngomongin? Oke, game changer. Jadi itu sebenarnya kita sudah merekomendasikan beberapa tempat untuk healing game changer, mulai dari yang dekat dan sampai yang lumayan jauh. Dari yang budgetnya murah sampai yang budgetnya lumayan juga sudah kita merekomendasikan. Jadi jangan lupa cuti untuk healing. Jangan lupa ambil cutimu daripada cutimu nanti habis dari tahun, ya kan, nggak dipakai-pakai. Jadi untuk healing silakan aja. Ya mau ke tempat lain juga boleh. Iya, karena kan saya udah punya planning sendiri, saya nggak mau ke tempat yang direkomendasikan game changer. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi sampai di edisi keempat ini sampai sini saja live kita, dan selamat healing. Healing. Dah cukup. Dadah. Bye. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Mari pulang. Oh iya, udah sih. Ya, Masih ada? Iya. Masih lanjut? udah sih. Siapa Udah nih? game changer. Dadah game changer, bye bye.